Assalamualaikum, hai teman-teman. Hari ini aku mau Olivia mau makan telur sama nasi sama telur aja. Biasa sih kesukaan dia ya, telur sama nasi aja. Dan cuma dia yang makan ya, soalnya nggak ada di rumah, Ryan nggak ada, Malus nggak ada. Terus aku mau sambil biar Olivia makan, aku mau sambil cerita teman-teman ya. Di sekolahan Olivia itu pokoknya sangat udah lama dan sangat gimana gitu ya. Pokoknya aku satu kali pernah putus asa, tahu nggak sih teman-teman. Nanti aku ceritain ya. Aku naruh ini nasi dulu buat Olivia. Aku masak nasi seabrek gini selalu. Olivia makan telur sama nasi, kesukaannya tuh. Olivia biasanya mau sedikit aja telurnya. Tuh teman-teman, Olivia lagi makan. Dia datang sekolah. What are you doing, May? Peace out in the door. Makan telur. Dia what are you doing? Dia nggak tahu ngapain di room. Apa namanya? Tadi makan telur sama nasi ya. Begitulah teman-teman. Waktu di Indonesia itu anak-anak susah banget teman-teman makan nasi. Cerita sebentar ya. Yuk, come here. What are you doing there? Olivia ini selalu kalau kakaknya nggak ada di rumah, dia ke kamarnya pasti ngorek-ngorek, pasti ke kamar. What are you doing? He doesn't even use his watch. Yeah, but he's gonna get upset, you know that? No, but wait till he notices. Wait till he notices. Olivia ini gak tahu kenapa teman-teman, kalau kakaknya nggak ada dia pasti ke kamar kakaknya ngorek-ngorek sesuatu, ngambil sesuatu. Misal ada jam dia pakai tuh dia ambil teman-teman, gak tahu kenapa. Ya jadi begitu teman-teman ya. Tadi Olivia itu kebiasaan aku tadi bicara apa ya? Oh iya, aku bilang kan waktu di Indonesia mereka itu anak-anak aku susah teman-teman ya makan nasi. Soalnya nasi kalau di Indonesia itu nasinya bulat-bulat teman-teman ya. Enggak, kalau di sini makan nasi makan beras, nasinya itu beras mati teman-teman, yang panjang-panjang itu ya. Jadi begitu. Jadi susah banget waktu di Indonesia mereka sama makanan, jadi begitulah. Tapi nanti aku harus beli ya, mungkin berasnya aku harus beli. Aku sambil nonton TV teman-teman. Waktu di Indonesia itu banyak banget teman-teman. Waktu kita datang ke Indonesia banyak saudara-saudara nimbrung kan. Bukan nimbrung, maksudnya pada ada di rumah gitu kan. Terus biasa kalau Indonesia kan namanya di kampung pasti kan banyak saudara, banyak teman pada datang kan. Jadi kata Olivia, kenapa Mami? Katanya kita banyak banget orang. Kata Olivia, apa kita artis? Katanya, apa kita artis? Kenapa? Katanya pada minta foto. Katanya aku malu. Nah, dan kata Olivia, aku malu gitu teman-teman. Dia bilang sama aku, dan aku juga tahu dia malu. Dan singkat cerita, waktu di Indonesia tuh Olivia, waktu kita datang ke rumah bapak aku atau mama aku, kita kan datangnya langsung ke sana, nggak langsung ke rumah aku. Nah di situ datang Olivia sama Ryan, diam aja. Dan ketika ketemu banyak orang, Olivia itu dia itu sangat-sangat gimana gitu ya, insecure dirinya teman-teman ya, insecure dan nggak confident, pokoknya merasa dirinya itu jelek, merasa badannya itu gak tau lah teman-teman. Pokoknya waktu di Indonesia itu dia sendiri,
dia sendiri, bukannya mungkin yang nonton video aku mungkin ada saudara atau siapa yang tahu Olivia apa namanya nggak bicara sama orang-orang. Jadi begitu teman-teman, dia itu insecure, no confident, dan dia juga pokoknya merasa dirinya itu jelek. Jadi di depan banyak orang itu dia pasti diam dan merasa ketakutan dan nggak tahu gimana lah gitu teman-teman ya. Makanya waktu di Indonesia dia itu nggak bicara gini gitu, kayak orang, pokoknya orang kalau dibully itu gimana teman, pasti kalian tahu kan. Jadi begitu. Pokoknya gini, sewaktu mereka sekolah SD itu mereka sangat senang ya, senang, nggak ada masalah pikiran gini gitu. Dan di sekolahannya juga nggak ada yang namanya oh kamu orang Cina yang makan tikus gini gitu, kamu Hindu jelek, nggak ada pokoknya yang begitu teman-teman. Yang aku juga tahu. Dan setelah masuk SMP itu pokoknya kalau Ryan itu sekarang dia buang teman-teman ya. Kalau orang ucapin apa dia ke dia itu dia buang teman-teman ya. Tapi Ryan juga ada yang dia selalu no secure, kurang confident gitu teman-teman. Tapi Ryan lebih ke pokoknya nggak kayak Olivia ya. Kalau Olivia sekarang itu dia lagi down. Jadi begitu. Jadi Ryan sudah biasa aja lah pokoknya gitu ya. Dan kalau Olivia itu sekarang dia pokoknya gini, sebelum kita singkat cerita ya, ini yang dialamin mereka ini udah bertahun-tahun ya. Dan aku juga sudah ngurusin sama sekolah, udah ketemu sama gurunya, guru yang atasnya selalu, pokoknya aku sama Abang Louis selalu ke sekolah, selalu apa namanya ngasih email gini gitu. Itu beberapa tahun teman-teman ya. Dan terus saja berjalan ini yang namanya anak aku itu Olivia dia dibully. Jadi begitu, bully dan rasis ya. Dan singkat cerita sebelum kita pulang ke Indonesia, kita kan pulang ke Indonesia kan bulan Agustus ya, Agustus tanggal 8. Dan bulan Juli itu kita lagi stres-stresnya, lagi parah-parahnya. Aku kerja balik ke aku kerja terus langsung ke apa namanya sekolahan. Aku kerja terus langsung ke sekolahan itu di bulan Juli itu, bulan Juli penuh teman-teman ya. Di setiap minggunya kita pergi ke sekolah sama Abang Louis ngurusin Olivia. Dan di situ aku sangat marah banget ke ke gurunya yang paling atas. Soalnya kan Olivia dibully itu bukan hanya dari muridnya saja, dari gurunya juga agak pokoknya edan lah teman-teman, wong edan dan selalu nyalahin Olivia. Hampir tiap hari nyalahin Olivia. Aku bilang ini Olivia pasti ada salah, tapi enggak tiap hari. Kenapa kita bisa tahu? Aku sama Bang Louis bisa tahu itu hampir tiap hari itu kita ada message dari gurunya teman-teman ya. Kalau anak kamu bermasalah gini gitu, anak kamu bermasalah gini, pokoknya hampir tiap hari. Dan di situ aku sangat marah. Dan di situ di bulan Juli itu Olivia juga ada yang pokoknya mam katanya tiap hari itu aku dibilang Chinese. Kalau Chinese biasa itu nggak apa-apa teman. Chinese yang makan anjing, yang makan tikus, terus pokoknya dia dibilang jelek, terus dilempar teman-teman, dilempar tuh kan aku jadinya nangis, gak boleh nangis ya. Tapi yang aku ceritain ini dari Olivia
bukannya bohong teman-teman, aku juga tahu, soalnya kan aku juga langsung ke gurunya, dan gurunya juga bilang yang misalnya waktu Olivia dilempar itu, aku bilang ke gurunya, kamu ini masa, aku bilang, apa namanya, seseorang ngelempar ke anak aku bilang, kenapa gurunya malah nyalahin anak aku bilang kan gitu. Terus dia juga ya katanya minta maaf, ini nggak bakalan lagi katanya. Jadi wong edan, benar-benar teman-teman edan ya, pokoknya Olivia itu pernah dilempar terus, abang Louis datang, aku bilang, dilempar terus, pokoknya itu dibilang jelek, dibilang semua lah teman-teman. Yang ada itu sekarang dia Olivia, pokoknya no kompeten teman-teman, no kompeten. Dia merasa dirinya jelek, merasa dirinya, aduh abang Louis. Abang Louis datang lagi. Go ahead. It's hot. Huh? I'm coughing with your chili. What? There's spice in there. I said I'm gonna make a video when you in. Oh, okay. Hah? Abang Louis datang teman-teman. I was about to leave, and my director turned up. Oh, Yo, Then? nothing. He didn't say anything. He said, "Who's on site?" No one. But I saw some people gone. They were only just left. Oh, they just left. What? This time? What do you mean to do? Well, yeah, all right. 2 weeks of them go home. Now all smart, all shut. M25 is all shut. Like it just gone past. Oh, then the radio. From my job. oh well, okay. And I found out Ada iklan dulu teman-teman. my oil is big. Huh? So someone put oil on my car. What is Istam then? You could have went. I Betul. didn't go to Eastern. So who could just put the oil on your car? I found the bonnet before open. I got like 1.5 liters. Uh, I just checked today. It's big. ada iklan dulu teman-teman. Wait. Jadi pokoknya gitu teman-teman ya. Jadi gitulah dia itu sekarang merasa hari-harinya itu pokoknya gitulah ya. Pokoknya orang yang ngebully itu sangat-sangat parah. Dan baru kemarin dia hari apa ya, hari Kamis kemarin itu dia Olivia dia minta libur, dia nangis ya, dia nangis. Dan sebelum dia minta libur itu aku notice ke dia selalu apa namanya lihat sendirinya di kaca teman-teman ya. Dan aku selalu gini kan, selalu aku lihat-lihat dia kalau di kamar itu teman-teman dia selalu ngintip-ngintip, dan dia selalu gini di apa namanya di kaca itu. Dan sebagai ibu kan kita pasti notice, dan aku bicaralah ke dia. Aku bilang, dia kamu kenapa? Aku bilang, ada apa dengan kamu? Aku bilang, kamu cantik. Aku bilang gitu. Terus kamu cantik, badan kamu juga bagus. Aku bilang, aku kalau kamu pakai apa aja, aku bilang kamu itu bagus badannya, dan aku bilang wajah kamu juga cantik. Aku bilang ya. Terus udah itu aku tanya ke dia, kamu kenapa? Apa kamu merasa diri kamu nggak cantik? Apa ngerasa diri kamu jelek? Iya, katanya aku merasa diri aku jelek teman-teman. Abang Louis. Jadi dia ngerasa diri dia itu jelek teman-teman. Jadi begitu. Nggak tahu sampai kapan lah pokoknya ya. Jadi begitu. Jadi sewaktu belum kita pulang ke Indonesia itu sibuk di hari Juli teman-teman yang ngurusin Olivia itu dilempar, terus nangis waktu aku datang ke sekolahan itu teman-teman. Dia nangis nyamperin aku, katanya mau ada orang ngelempar ke aku. Dia nangis ya. Dan ini semua aku tahu, soalnya kan bukan dari ucapan dia aja, dan aku juga lihat teman-teman. Jadi begitu. Bulan Juli itu kita sangat sibuk
sangat sibuk dan sangat stres teman-teman ya. Kita bilang waktu itu, ya Allah ini gangguan mau pulang ke Indonesia, aku bilang. Dan pokoknya di bulan Juli itu sangat-sangatlah stres dan ngelihat anak itu nangis waktu datang. Aku sama Abang Louis itu kebetulan waktu itu kan kita ada appointment sama gurunya teman-teman, dan di situ Olivia langsung datang ke aku, dia nangis. Terus dari situ langsung kita ngobrol sama gurunya. Aku bilang, kenapa ini terjadi? Aku bilang, kenapa seseorang ngelempar ke anak aku? Itu di kelas teman-teman ya, di kelasnya, di satu kelas, ngelempar ke anak aku, ngelempar sesuatu. Dan kebanyakan itu orang-orang, anak-anak yang ngucapin gini gitu, itu di satu kelas teman-teman, di satu kelas. Dan keseringan anak aku itu Olivia, dia belajar itu kurang fokus ya. Gimana kalau kalian, pokoknya kalau kalian di satu kelas ya, kalian lagi belajar, ada orang yang ngucapin sesuatu ke kalian, itu kan sangat sesuatu yang bukan hal yang kecil ya. Itu kan sangat mengganggu teman-teman ya. Jadi otak aku bilang, ini orang pada kenapa, orang gila aku bilang. Terus aku bilang kan ke Olivia, aku bilang, kamu kalau ada orang ngucapin sesuatu ke kamu nggak boleh diam aja, aku bilang. Kamu harus ucapin balik, aku bilang. Ketika orang itu yang ngucapin orang hitam, aku bilang, kamu orang hitam, kamu harus begitu, aku bilang ke Olivia. Kamu jangan diam aja, kan itu bisa ngerusak diri kamu sendiri, aku bilang ke anak ke Olivia. Selalu begitu teman-teman ya, selalu bikin sebagai ibu kita selalu nyemangatin teman ya, tapi kan kita teman-teman ya, tapi kan kita nggak tahu teman-teman, yang namanya dibully itu kan. Aku tahu lah teman-teman, tahu banget. Jadi gimana. Dan di bulan Juli itu, pokoknya di bulan Juli itu kita sibuk ngurusin Olivia, dan di situ juga sempat aku mau pindahin Olivia ke sekolah yang lain, ke tempat yang lain ya. Dan Olivia dia nggak mau, jadinya begitu. Dan pernah juga aku putus asa teman-teman, terus aku bilang, ya udahlah Olivia, aku bilang, aku pindahin aja kamu ke Indonesia, aku bilang gitu teman-teman ya. Aku juga sebagai ibu gimana gitulah, pasti nggak tega. Pokoknya kita sesuatu sudah coba teman-teman ya, mau pindah Olivia nggak mau, soalnya kan banyak teman-temannya di sini. Dan aku pindahin Olivia ke Indonesia, dan dia itu mentalnya sudah sangat dalam teman-teman ya, sudah masuk pokoknya. Dan aku sebagai ibu gimana, setiap hari dia datang sekolah aku selalu meluk dia, aku tanya dia. Setiap hari dia pulang sekolah itu aku tanya, selalu ada ucapan dari murid-murid yang gak bagus teman-teman, ucapan yang gak bagus ke Olivia. Jadi begitu tiap hari, hampir tiap hari. Makanya Olivia itu selalu dia murung. Dan Olivia itu dia orangnya banyak senyum teman-teman ya, banyak senyum. Dan itulah pokoknya sangat terganggu. Tapi mudah-mudahan suatu hari dia hilanglah teman-teman yang begituan ya. Soalnya sangat bagi aku tidak wajar. Pokoknya semua itu ada di Olivia teman-teman, dari gurunya yang selalu nyalahin dia hampir tiap hari, dari murid-muridnya itu yang bermasalah sama Olivia itu kebanyakan di satu kelas teman-teman ya, di satu kelas dan di luar kelas juga ada gitu teman-teman ya. Jadi begitu, jadi pokoknya gimana gitulah. Jadi waktu di Indonesia pokoknya itu Olivia dia diam aja, keseringan dia di satu tempat sendiri aja teman-teman, nggak bicara. Dan di rumah aku kan selalu ada banyak orang, dia selalu di di juru-juru atau di samping-samping sendiri. Jadi begitu. Jadi aku tahu
Dan waktu pertama datang ke Indonesia, aku kan datangnya ke rumah adik aku, emak atau bapak aku. Itu kan mereka anak Olivia atau Rai nimbrung di dapur, dan aku juga nimbrung sama mereka. Bukannya nggak mau nimbrung sama tamu-tamu gini gitu, aku juga kan harus ngerti teman-teman anak aku, jadi begitu ya. Aku juga nimbrung sebentar sama saudara-saudara gitu teman-teman. Kenapa Olivia selalu sendiri waktu di Indonesia, nggak bilang ini gitu ya, begitu. Satu, kurang dan dua, insecure. Tiga, merasa jelek, sangat jelek teman-teman ya, sangat merasa jelek, itu aku tahu. Dan pokoknya gitulah teman-teman, nggak bisa diucapin, diucapin. Dan kalau kalian lihat kan kalau aku bikin video kan Olivia selalu pakai baju sama. Itu waktu aku pulang ke Indonesia, aku banyak beli baju teman-teman ya buat dia. Alhasil dia pakai baju satu aja. Ya itu kenapa? Karena dirinya nggak merasa pokoknya kurang gitulah, kurang pede ya teman-teman. Jadi begitu. Ini aku nggak tahu bicara apa. Pokoknya tadinya aku mau pindahin Olivia sekolah, Olivia nggak mau. Aku pikir aku harus pindahin Olivia ke Indonesia. Itu nggak bakalan bisa, nggak bakalan mungkin. Jadi begitu teman-teman. Tapi mudah-mudahan suatu hari nanti Olivia bisa membuang lah. Nggak tahu, mungkin nanti pindah kelas ya teman-teman, jadi beda lagi, jadi begitu. Dan ini juga sih Olivia sudah pindah kelas teman-teman ya, beberapa kali aku request ke gurunya, ke guru yang atas itu, ke guru yang atasnya Olivia harus pindah ke kelas yang lain, selalu dipindahin teman-teman ya, dan selalu ada aja masalah, jadi begitu. Tapi mudah-mudahan nanti pindah ke sekolahan yang lain, nggak tahu, nggak ada masalah teman-teman ya. Walaupun kita pindahin ke sekolah yang lain teman-teman ya, misal yang di sini nggak bagus dan kita harus pindahin ke yang lain, itu belum tentu di sekolahan yang baru itu anak murid-muridnya nggak bermasalah sama Olivia, jadi begitu teman-teman ya. Jadi tapi nggak tahu lah teman-teman. Jadi nggak tahu lah, aku ini bicara mungkin acak adut ya, nggak tahu lah. Jadi segitu aja dulu videonya ya. Terima kasih kalian sudah terima kasih kalian sudah mendengarkan teman-teman ya. Sebagai ibu gimana gitu teman-teman. Dan aku nggak ada bicara ke siapapun ya, ke siapapun yang beginian itu. Aku selalu sama Olivia. Aku selalu berbicara, aku bilang kamu nggak boleh down, nggak boleh merasa diri kamu jelek. Pokoknya dia itu sekarang merasa dirinya jelek, merasa wajahnya itu sangat jelek. Jadi begitu teman-teman. Jadi ya udahlah teman-teman, segitu aja dulu ya videonya. Terima kasih sudah menonton, dan terima kasih sudah mendengar ya, dan pokoknya terima kasih, dan see you next time. Dadah, assalamualaikum.